mengalami peningkatan. Bukan hanya melawan negara. Seorang guru di SMAN 58 Jakarta dimutasi karena melarang siswanya untuk memilih ketua OSIS non-muslim. Puluhan orang yang mengatasnamakan organisasi masyarakat menggeruduk sebuah bangunan kapel. Guys, besok ada diskusi lintas kampus tentang toleransi. Kalian ikut nggak? Topik itu tuh sensitif banget. Takutnya nanti malah jadi panas. Justru itu, Pak. Kalau kita nggak belajar berbeda pendapat, kita tidak akan saling mengerti. Tapi kadang yang ngomong toleransi itu malah nyindir yang punya keyakinan kuat. Guys, beda pendapat itu wajar, tapi jangan bikin kita saling menjauh. Radikalisme itu tidak muncul tiba-tiba, tapi berawal dari hal kecil, dari kebencian yang dibiarkan. Hai semuanya, kami dari kelompok 5, kami ingin menjelaskan proyek Pancasila kami yang berjudul Dimulai dari Kebencian Kecil dengan tema radikalisme dan intoleransi. Lewat drama yang sudah kami tampilkan, kami ingin menggambarkan bahwa radikalisme dan intoleransi itu sebenarnya tidak muncul secara tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, dimulai dari hal-hal kecil seperti kebencian, prasangka, dan ketidakmauan memahami perbedaan. Di kehidupan kampus, perbedaan pendapat itu seharusnya menjadi hal biasa, tetapi ketika perbedaan pendapat itu diiringi dengan kebencian atau sikap menolak mendengar, disitulah benih intoleransi mulai tumbuh. Karena itu, memahami dua hal ini, yaitu radikalisme dan intoleransi, sangat penting bagi kita sebagai generasi muda. Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang arti radikalisme dan ciri radikalisme, saya persilahkan kepada Patricia untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Rara. Nah, radikalisme berasal dari kata radix yang mengerjakan. Dalam konteks sosial dan ideologi, radikalisme adalah paham yang dimana ingin melakukan perubahan besar dengan cara ekstrim. Bahkan bisa menggunakan kekerasan loh, karena merasa pendapatnya paling benar. Ciri-ciri radikalisme bisa kita lihat dari sikap fanatik, tidak mau berdialog, dan mudah memusuhi orang yang berbeda pandangan ataupun keyakinan. Seseorang yang berpikir radikal seringkali melihat dunia hanya dalam dua sisi, benar atau salah, kami atau mereka. Pola pikir sempit seperti inilah yang berbahaya, karena bisa menutup ruang toleransi. Nah, setelah tahu makna dari radikalisme, penting juga bagi kita untuk memahami bagaimana intoleransi bisa menjadi awalnya. Untuk itu, saya serahkan kepada teman saya, Elsa. Terima kasih Patricia. Jadi di sini saya ingin menjelaskan makna dan bentuk intoleransi. Intoleransi adalah sikap di mana seseorang atau sekelompok tidak bersedia atau tidak mampu menerima, menghargai atau membiarkan pandangan, keyakinan, tindakan, atau identitas orang lain yang berbeda dari mereka sendiri. Hal ini sering didorong oleh kecemasan atau hasrat yang memaksakan keseragaman. Dampaknya bisa merusak masyarakat seperti memicu pertikaian, perlakuan tidak adil, atau pelanggaran hak manusia. Kata ini berasal dari bahasa Latin, in, tidak, dan tolerer, menahan atau menerima, yang bermakna tak sanggup menahan perbedaan. Dan yang kedua yang ingin saya jelaskan yaitu bentuk intoleransi. Intoleransi bisa muncul di berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, dan politik. Berikut beberapa jenis utamanya diklasifikasikan berdasarkan kategori umum. Yang pertama yaitu intoleransi keagamaan. Penolakan atau diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan spiritual yang berbeda. Misalnya, penganiayaan kelompok minoritas agama atau larangan beribadah, seperti dalam kasus ekstremisme agama. Dan yang kedua yaitu intoleransi rasial atau etnis. Didiskriminasi berdasar ras, etnis, atau warna kulit yang dapat berbentuk stereotip yang buruk, pemisahan atau kekerasan rasial seperti sistem apartheid atau seragam terhadap pendatang. Terakhir yaitu intoleransi sosial atau gender, penolakan terhadap orientasi seksual, identitas gender atau norma sosial yang berbeda. Contohnya homofobia, transfobia, atau patriarki berlebihan yang membatasi hak perempuan. Sekian dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Baik, terima kasih. Kalau kita perhatikan, penyebab munculnya sikap radikal dan intoleran seringkali berawal dari ketidaktahuan dan kurangnya empati. Misal, kita menolak mendengarkan pendapat teman karena dia berbeda, atau kita merasa keyakinan kita yang paling benar, maka kita mulai kehilangan rasa menghargai. Di kampus, bisa saja itu terlihat dari ejekan terhadap teman yang berbeda agama, menghindari kelompok tertentu, dan menyebarkan ujaran kebencian. Di sosial media, hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tapi kalau terus dibiarkan, bisa berkembang menjadi sikap yang radikal dan menolak keberagaman. Lalu, apa yang akan terjadi kalau radikalisme sudah menyebar luas? Mungkin kita bisa mendengarkannya dari penjelasan Reinhard Lombono. Terima kasih Royhan. Radikalisme yang dibiarkan berkembang bisa membawa dampak besar. Dari sekedar tidak mau mendengar seseorang, bisa berubah menjadi tidak mau mengakui keberadaan orang lain. Akibatnya, muncul perpecahan, konflik sosial, bahkan kekerasan atas nama perbedaan. Di sisi lain, kepercayaan antar masyarakat juga ikut hilang. Karena itu, kita perlu mewaspadai paham ini. Terutama di era digital, banyak ajaran radikal yang disamarkan lewat media sosial atau grup online, dan disebarkan dengan bahasa yang terdengar bijak. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa menghadapi hal ini? Mari kita dengarkan dari Ita. Baik, terima kasih Reinhard. Mahasiswa memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran intoleransi dan radikalisme. Kita harus berani berpikir kritis, mencari sumber yang benar dan tidak mudah terverifikasi oleh berita yang belum tentu fakta. Toleransi bukan berarti kita harus setuju dengan semua hal, tapi kita belajar untuk menghargai perbedaan pendapat tanpa kebencian. Di kampus, kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana, berdialog dengan terbuka, menghormati kegiatan keagamaan teman lain, atau sekedar memilih kata yang baik saat berbicara. Semua itu adalah bentuk nyata dari nilai-nilai Pancasila yang seharusnya kita hidupkan setiap hari. Untuk menutup penjelasan ini, saya serahkan kepada Kate. Pancasila sudah menjadi dasar kuat bangsa Indonesia. Dalamnya ada nilai kemanusiaan, persatuan, dan keadilan. 3 hal yang bertolak belakang dengan radikalisme dan intoleransi. Kalau kita benar-benar menghayati Pancasila, kita akan melihat bahwa perbedaan bukanlah ancaman, tapi kekayaan. Dari perbedaan itulah kita belajar untuk memahami makna kemanusiaan. Jadi, menolak radikalisme bukan berarti menolak suatu keyakinan, melainkan menjaga agar keyakinan itu tidak menjadi alasan untuk kita memecah. Mari kita mulai dari hal kecil, dari cara kita berbicara, bersikap, dan melihat orang lain. Karena Indonesia yang damai dimulai dari hati yang mau menghargai.